Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebentar lagi akan digelar ya. Pertandingan pertama kita akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 Desember dan Australia pada tanggal 10 Desember ya, di GBK teman-teman. Nah, Sinteyong sudah merilis 26 pemain untuk bergabung ya dengan timnas Indonesia TC di Arab Saudi teman-teman, sebelum menghadapi laga sesungguhnya yaitu pada tanggal 5 September lawan Arab Saudi di Riyadh. Nah, pemain-pemain yang dipanggil oleh Sinteyong ini ya tidak ada perubahan dengan yang dipanggil di babak kedua teman-teman ya. Mungkin satu nama yang baru yaitu Martin Paes ya, yang sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia ya setelah kemarin menang di pengadilan CAS ya. Tetapi lawan Arab Saudi Martin Paes tidak bisa bermain karena harus register terlebih dahulu ya. Kata ketua PSSI itu kurang lebih 1 bulan. Jadi untuk melawan Arab Saudi tidak bisa bermain dan kemungkinan akan bisa bermain melawan Australia di GBK di tanah kita sendiri ya. Nah, dari 26 pemain ini ya, 7 pemain dari lokal sudah dipanggil oleh Sinteyong ya. Dan 7 nama ini mungkin bagi penyintas sepak bola timnas Indonesia sudah tidak asing lagi ya. Dan mereka sudah sering dipanggil oleh Sinteyong ya. Yang pertama adalah Rizky Ridho, yang pastinya Rizky Ridho ini pemain back andalan kita ya, back muda kita yang sangat berpotensi ya. Pemain muda kita ini berpotensi asuhan dari Sinteyong karena Rizky Ridho ini merupakan back yang kuat ya, karena dia ditandemkan oleh Jordi Amat, Justin Hubner dan juga JISS. Dia mempunyai pengalaman yang sangat hebat ya, sehingga di usia mudanya dia bisa berkarir di U23 dan juga senior dan bisa menjadi kapten tim kesebelasan dari tim Indonesia sendiri teman-teman. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa dari Rizky Ridho ya. Kemudian ada Witan Sulaiman, pemain dari Persija, dan juga Muhammad Ferrari, pemain dari Persija juga. Jadi klub Persija itu 3 pemainnya akan dipanggil ke timnas senior asuhan Sinteyong ya teman-teman. Kemudian ada Ricky Kambuaya ya dari Dewa United dan juga Egy Maulana Fikri dari Dewa United ya. Dan kemudian ada 2 nama striker kita ya yang sekarang sedang lagi on fire dari Persib Bandung, yaitu Dimas Derajat ya, dan kembalinya dipanggil Ramadan Sananta oleh Sinteyong dari Persolo. Nah, 7 pemain lokal ini melengkapi dari pemain-pemain yang sebelumnya sudah dipanggil oleh Sinteyong teman-teman ya. Nah, permasalahannya Jordi Amat dan Justin Hubner kan tidak bermain ya, karena Jordi Amat itu mengalami cedera dan harus menepis selama 4 pekan. Dan Justin Hubner tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Terakhir kemarin melawan Filipina dia mendapatkan kartu kuning, sehingga melawan Arab Saudi dia tidak bisa bermain. Nah, inilah menjadi suatu tantangan sendiri dan masalah sendiri di posisi belakang teman-teman. Dan infonya yang kemarin juga JISS mengalami cedera. Jadi 3 pemain belakang kita ya, pilar utama kita di belakang itu mengalami suatu masalah ya. Jadi kemungkinan untuk JISS semoga bisa sembuh dan bisa bermain, tidak serius ya cederanya. Dan 2 pemain ini Hubner dan juga Amat dipastikan tidak bisa bermain. Nah, ini harus menjadi penggantinya ya, karena posisi vital dari pertandingan sangat penting. Apalagi Martin Paes melawan Arab Saudi juga tidak bisa bermain ya. Jadi kita harus mempunyai kekuatan di lini belakang ya. Kita ada Rizky Ridho, masih ada Rizky Ridho dan juga ada Muhammad Ferrari yang dipanggil, dan kemungkinan besar akan diisi posisinya oleh Nathan John atau Sandy Walsh ya.
karena Arab Saudi ini merupakan timnas yang sangat luar biasa agresif ya, apalagi diasuh oleh pelatih kawakan Italia Roberto Mancini. Nah inilah yang menjadi perhatian kita, pertahanan sangat rapuh karena tiga pemain kita tidak bisa bermain untuk melawan Arab Saudi. Dan masalah selanjutnya adalah pemanggilan Akan Bagot ya. Akan Bagot tidak bisa dipanggil karena Sinteyong sudah merada dan juga melis tiga pemain lokal kita lagi ya, di pemain Maluku Utara, Maluku United ya. Ada Yance bersaudara, ada Sayuri bersaudara, Yance dan Yakob. Kemudian ya si Hook dari Maluku United itu Wahyu Pras. Nah Wahyu Pras ini kembali dipanggil ya di timnas Indonesia Sinteyong ya, karena untuk menggantikan posisi dari Jordi Amat dan Justin Hubner dan melengkapi skuad dari tim Indonesia di posisi bertahan ya teman-teman. Nah secara otomatis apabila Wahyu Pras ini dipanggil ya, itu memberikan sinyal bahwa Akan Bagot sudah pasti tidak masuk skuad timnas Indonesia asuhan Sinteyong untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Sebenarnya ini kabar yang sangat bisa dibilang mengecewakan dan juga ya kaget ya untuk semua tim sepak bola Indonesia, karena yang dipanggil itu ya pemain lama dan tidak ada pemain-pemain yang tambahan yang bisa mengisi skuad timnas Indonesia ya. Kita ketahui Wahyu Pras ini kan jarang dimainkan oleh Sinteyong ya. Tapi Sinteyong percaya dengan Wahyu Pras karena untuk mengisi kekosongan dari posisi bertahan kita ya. Jadi untuk melengkapi skuad kita yang akan dibawa ke Arab Saudi ya teman-teman. Nah, kita tidak tahu apa masalahnya dari Akan Bagot dan juga Sinteyong sehingga Sinteyong kembali tidak memanggil Akan Bagot ya ke skuad timnas Indonesia untuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah inilah yang menjadi suatu halangan bagi timnas Indonesia ya. Tetapi kita optimis walaupun banyak halangan, rintangan ya dari sisi skuad pemain ya, tapi kita yakin kita bisa mengatasi permainan dari Arab Saudi itu sendiri ya, apalagi kita bermain di kandang Arab Saudi ya, karena ini babak ketiga adalah pertandingan yang sangat penting bagi tim Indonesia, karena tim Indonesia sekarang levelnya sudah harus bisa di Asia teman-teman, bukan sekedar di Asia Tenggara lagi ya. Nah inilah ya tiga pemain tambahan lagi dari Maluku Utara, yaitu Wahyu Pras dan Sayuri bersaudara. Jadi Sayuri bersaudara ini sudah sering dipanggil oleh Sinteyong. Terlebih Yance Sayuri beberapa kali mengalami cedera, jadi hanya Yakob Sayuri saja yang dipanggil ya ke timnas Indonesia. Tapi dua bersaudara ini merupakan pemain yang bisa dibilang menjadi andalan tim Indonesia karena selain kuat, misi permainannya juga sangat bagus teman-teman. Jadi kenapa Sinteyong mempercayakan kepada ya Sayuri bersaudara ini ya, yaitu merupakan suatu hal yang wajar ya, karena Sinteyong tuh pelatih yang sangat disiplin ya, yang melihat prospek pemain ini bukan sembarangan teman-teman. Dan juga Sinteyong itu tegas, jadi tidak memandang pemain itu bagus, tidak memandang pemain itu dari klub mana, klub A, klub B, dan juga tidak memandang pemain itu pemain termahal atau pemain terbaik. Jikalau tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Sinteyong tetap tidak akan memanggil dan mencoret mereka ya. Jadi inilah ya banyak spekulasi dan juga banyak kabar yang beredar bahwa pemanggilan dari timnas ini banyak kontroversi, tetapi itulah keputusan dari Sinteyong ya. Ya semoga apa yang diputuskan, apa yang telah dijalankan oleh Sinteyong nanti di babak ketiga melawan Arab Saudi dan juga Australia bisa berjalan dan kita bisa meraih hasil yang positif ya, agar kita bisa lolos ke babak ketiga ataupun kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Dan target PSSI pun di babak
kita lolos ke babak ketiga dan ke babak keempat ya, di posisi 3 dan 4 nanti. Untuk posisi 1 dan 2 kita bukan pesimis, tapi dengan keadaan skuad yang sekarang ini kemungkinan target kita di peringkat 3 dan peringkat keempat, karena pertandingan pertama kita melawan tim-tim yang sangat luar biasa, yang sangat berat ya, langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia ya. Inilah yang menjadi suatu apa ya, bisa dibilang kerugian buat kita, tetapi itu tidak masalah dengan adanya kekompakan ya dan visi dan misi untuk ya membawa negara Indonesia ya bisa lolos ke Piala Dunia. Pasti kita akan bisa mengatasi permainan dari Arab Saudi dan juga Australia, teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, beberapa nama yang panggilan tambahan bagi Sinteyong ya untuk melengkapi skuad melawan Arab Saudi nanti tanggal 5 September ya. Dan kemungkinan besar hari Minggu nanti tanggal 1 pemain-pemain sudah berkumpul di Arab Saudi langsung ya, karena menyelesaikan pertandingan-pertandingan di liganya masing-masing. Jadi tanggal 1 itu sudah mulai berkumpul ya, tanggal 2, tanggal 3 baru memulai latihan kecil-kecil untuk membugarkan stamina dari pemain tersebut ya, dan menjalankan taktik-taktik yang akan dilakukan untuk melawan Arab Saudi ya. Kita tunggu saja kabar dari Sinteyong selanjutnya, pemain yang akan dibawa, apakah ada perubahan atau tetap pemain yang kemarin yang dibawa oleh Sinteyong, teman-teman ya. Kita dukung terus ya perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan apapun ya yang dilakukan oleh PSSI dan Sinteyong, kita tetap dukung, teman-teman ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita mau Indonesia tuh maju di kancah sepak bola ya, dan kita bisa berbicara di Piala Dunia 2026 nanti ya. Baik teman-teman, sekian dulu dengan gue Yudi ya. Salam olahraga.